Bapak Ibu, Saudara-saudara, peserta persidangan ke-79 Majelis Sinode Wilayah GKI, Sinode Wilayah Jawa Barat yang terkasih, pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal 2020 belum berakhir. Ada perubahan-perubahan yang kita alami sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, ada perubahan-perubahan yang kita hadapi sebagai gereja. Di tengah-tengah perjalanan yang tidak mudah itu, kita bersyukur sebab Tuhan Yesus Kepala Gereja menolong dan memampukan kita melakukan adaptasi-adaptasi pelayanan, sehingga kita terus berkomitmen menjadi tubuh Kristus yang relevan di tengah-tengah pandemi ini. Adaptasi yang kita kerjakan tidak mudah. Adaptasi yang kita lakukan juga tentu tidak sempurna. Tetapi kita berupaya sebisa mungkin dengan pertolongan Roh Kudus-Nya untuk melakukan adaptasi pelayanan yang kita lakukan sebagian besar secara online. Berikut ini garis besar pelayanan yang dilakukan BPNSW selama kira-kira 1 tahun ke belakang. Pada bidang PPDI masih melanjutkan kegiatan saling bertukar informasi mengenai kondisi jemaat-jemaat melalui WA Group Satgas COVID-19 tentang bagaimana kebaktian onsite terbatas dilakukan dan berbagi informasi lainnya. Dengan bergabungnya rekan-rekan dari bidang PPSM, makin melengkapi informasi dan data. Bidang PPDI juga berupaya mengoptimalkan media digital, khususnya selisip.com, di bawah pemimpin redaksinya, yaitu Pendeta Suryaman. Pembaca selisip.com kebanyakan dari kaum muda usia 18 sampai dengan 34 tahun. Selanjutnya, program pengukuran 3K untuk pendeta dan penatua calon pendeta yang sempat ditunda dapat dilakukan pada tahun pelayanan ini, diikuti oleh 48 jemaat dan saat ini dalam proses rekapitulasi. PPDI juga sedang menyiapkan potret jemaat agar melaluinya BPMSW dapat lebih tepat merancang program-program yang memenuhi kebutuhan jemaat. Saat ini sedang dilakukan uji coba pengisian formulir LKKJP yang diperbarui di 12 jemaat yang tersebar di 8 klasis. Di tengah pandemi ini, kita bersyukur karena GKI Bogor Baru Pos Jemaat Sentul City dapat ditingkatkan statusnya menjadi bakal jemaat. Kebaktian peresmiannya dilakukan 24 Januari 2021, dilayani oleh Pendeta Darwin Darmawan. PPDI juga memfasilitasi serah terima pengampuan atau pengasuhan Pos Jemaat Cilengsi dari GKI Muara Karang ke GKI Kranggan pada 30 April 2021. Serah terima meliputi keanggotaan jemaat, aset dan inventaris, serta program kerja pos jemaat tahun berjalan. PPDI melalui KPT atau Komisi Pengkajian Teologi telah menerbitkan jurnal penuntun di bulan Juli 2021 dengan judul Gereja Daring yang mengangkat isu tugas panggilan gereja khususnya di masa pandemi COVID-19 dan pasca pandemi, yang semakin mengoptimalkan teknologi digital. Demikian laporan bidang PPDI. Saudara-saudara, bidang PPSM merespons pandemi yang menjadi pergumulan bersama ini, maka bidang PPSM melakukan beberapa program maupun kegiatan. Mulai dari bersama-sama dengan jemaat-jemaat mendukung keberadaan Rumah Sakit Ukrida. Yang kita ketahui bersama, Rumah Sakit Ukrida menjadi rumah sakit rujukan COVID. Melalui sebuah program yang disebut sebagai Gerakan Katil Inspira 21 atau GKI 21, maka
kita bersama mendukung pengadaan paket ranjang dan PAM di Rumah Sakit Ukrida. Lalu juga bersama-sama dengan YGKI mendukung pelaksanaan vaksinasi, baik yang dilaksanakan di Rumah Sakit Ukrida, poliklinik-poliklinik, maupun jemaat setempat. PPSM juga bersama dengan tim GKI membentuk call center GKI Sinwil Jabar. Dan juga mendukung pengadaan tabung oksigen, serta juga obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien-pasien yang menjalani isolasi mandiri. Saudara, PPSM juga berupaya untuk dapat melengkapi kebutuhan jemaat maupun juga simpatisan yang tergabung dalam Gerai Kreasi Insani, khususnya berkaitan dengan kebutuhan dasar pengetahuan tentang kewirausahaan. Oleh karena itu, bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ukrida, diadakanlah sharing-sharing yang dapat menguatkan kebutuhan jemaat maupun simpatisan yang berkaitan dengan kewirausahaan. Lalu juga di tengah-tengah bencana yang menerpa di negeri kita Indonesia ini, maka melalui tim GKI berupaya untuk terus melakukan respons maupun melakukan tanggap bencana, memberikan bantuan seperti halnya yang dilakukan di Sulawesi maupun juga yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur. Dan kita bersyukur bahwa pelayanan pasca bencana masih terus dilakukan di Nusa Tenggara Timur sampai dengan saat ini. Khususnya yang dilakukan adalah pemulihan yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi maupun juga pendidikan. Kiranya pelayanan dapat terus dilakukan dan dapat menjadi berkat. Demikian laporan dari bidang PPSM. Salam sejahtera saudara-saudara, saya Pendeta Yolanda Panto yang saat ini menjadi Kabid PPSDM GKI SW Jawa Barat. Saudara-saudara, salah satu nilai yang menjadi perhatian kami di BPM SW dalam Pemandum dan KUAP 2021 sampai 2023 adalah menyadari keunikan setiap bagian dari tubuh Kristus. Hal ini kami upayakan di PPSDM dengan mengadakan talent mapping bagi para kader pendeta yang akan dan telah memasuki tahap perkenalan dan juga tahap orientasi, dan juga rekan-rekan yang tahun 2020 ditabis menjadi pendeta. Selain itu, kami juga mengadakan serial pembinaan Minister Life Management bagi rekan-rekan kita, para kader dan juga pendeta muda. Pembinaan ini meliputi tidak hanya aspek spiritual, namun juga pengetahuan ekonomi dan kesehatan, termasuk juga tentunya belajar untuk mengenal dan memahami budaya GKI di Sinode Wilayah Jawa Barat. Percakapan-percakapan kependetaan, perlawatan-perlawatan juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Di tengah pandemi ini, ada 5 kader GKI yang tengah menempuh studi di STFT Jakarta. Dengan demikian, saat ini ada 15 kader GKI atau mahasiswa di STFT Jakarta yang tengah didampingi oleh KKSW. Shalom, Bapak Ibu, anggota persidangan yang dikasihi Tuhan. Izinkan kami untuk menyampaikan laporan singkat bidang Sarpen untuk tahun pelayanan 2020-2021. Sepanjang tahun pelayanan ini, bidang Sarpen terus berusaha untuk menyediakan laporan keuangan yang komprehensif dan tepat waktu. Dan bersama-sama dengan Sarpen klasis maupun Sarpen jemaat, kami melihat apa saja yang menjadi kendala-kendala terkait dengan kewajiban jemaat, khususnya di kala masa pandemi ini. Penurunan tanggung jawab bersama
adalah bentuk empati kami, dan penyempurnaan di bidang administrasi keuangan adalah hal yang menjadi prioritas kami. Di antaranya adalah dengan menggunakan virtual account untuk pengiriman kewajiban jemaat dan juga pengiriman email notifikasi untuk pemberitahuan kewajiban iuran per 3 bulanan. Pembenahan administrasi harta milik gereja atau inventarisasi aset-aset GKI Jawa Barat juga terus dilakukan. Dan kami juga telah menyelesaikan penyusunan panduan perpajakan bagi gereja. Di bidang kepegawaian, Sarpen juga telah merekrut seorang kepala keuangan dan akuntansi, dan dewasa ini kami masih mencari karyawan baru sejalan dengan program kaderisasi bagi karyawan-karyawan yang ada sekarang. Bantuan persembahan dana minggu kelima di tengah pandemi ini tetap disalurkan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan untuk pembangunan atau renovasi gereja maupun pastori. Jumlahnya tentu dengan besaran yang mengikuti ketetapan yang berlaku. Dalam periode ini, kami juga telah menyelesaikan proses restrukturisasi perpindahan pembayaran manfaat pensiun bulanan bagi para pendeta dari asuransi Jiwasraya ke IFG Life. Saat ini, kami sedang mengerjakan proses perpindahan dana pensiun pendeta dari dana pensiun lembaga keuangan Manulife ke dana pensiun pemberi kerja penabur. Dalam administrasi perkantoran Sinwil Jabar, juga sedang dilakukan proses otomisasi laporan keuangan dengan program yang lebih terintegrasi dan akuntabel. Demikian Bapak Ibu sekalian, laporan secara singkat yang dapat kami sampaikan. Detail ataupun rincian angka-angka dapat dilihat dalam laporan lengkap Sarpen, yaitu pengelolaan keuangan masa pandemi GKI Sinwil Jabar 2020-2021. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Demikianlah sekilas laporan BPMSW tahun pelayanan 2020-2021. Pandemi COVID tidak hanya berdampak dalam kehidupan kita, tapi pandemi COVID seolah menjadi sebuah titik nadir bagi kehidupan seluruh dunia. Tapi mari bersama-sama kita tetap berupaya melakukan yang terbaik di tengah-tengah tantangan yang harus kita hadapi, melihat diri kita, melakukan perubahan-perubahan yang seharusnya kita lakukan, dan menjadikan ini sebagai upaya bersama, bukan upaya sendiri, tapi bersama-sama melakukan yang terbaik dalam setiap peranan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya mempunyai kalender yang merupakan kumpulan gambar Van Gogh. Salah satu gambar yang ada di depan kalender ini adalah karya terkenal dari Vincent van Gogh, yaitu Starry Night. Tetapi di balik lukisan yang begitu berharga dan laku di pasaran ini, Vincent van Gogh menulisnya dari sebuah tempat, yaitu rumah sakit jiwa. Tapi saat dia di rumah sakit jiwa, dia berada di titik nadir hidupnya. Dia mengukir sebuah lukisan-lukisan, bahkan tidak hanya satu, beberapa lukisan yang sangat indah. Masa hidup produktif pelukis Vincent van Gogh justru berlaku saat dia di rumah sakit jiwa. Sebuah keadaan yang membuat kita terpuruk, tidak membuat kita tidak bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Vincent van Gogh menelurkan karya-karya, lukisan-lukisan yang berharga saat dia di rumah sakit jiwa. Saat ini kita bersama ada di titik yang tidak bisa kita prediksi, di titik bawah, tapi mari bersama-sama kita terus melakukan yang terbaik, bahkan mengukir karya-karya yang bisa kita ukir untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat bersidang untuk kita semua, kiranya kita bisa terus melakukan yang terbaik dalam pelayanan-pelayanan kita. Terima kasih.